Untuk membangun Kabupaten Seluma, dibutuhkan figur seorang pemimpin yang layak dan mampu. Bukan figur yang maju sebagai calon, hanya berbekal siap dan sanggup. Untuk menyimpulkan seorang figur layak atau tidak, mampu atau tidak menjadi pemimpin, tentu mutlak berdasarkan penilaian orang lain, bukan berdasarkan pernyataan atau pengakuan figur bersangkutan. Untuk itu, setelah sekitar 20 tahun Seluma menjadi daerah otonomi baru kabupaten, berpisah dengan kakak kandungnya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sepertinya tidak berlebihan, jika masyarakat Kabupaten Seluma menjadikan Pilkada November 2024 sebagai ajang introspeksi dalam menentukan pilihan, siapa figur yang layak dan sanggup membangun Seluma, sesuai harapan masyarakat. Demikian pandangan para tokoh masyarakat setempat, yang diminta tanggapan wartawan Bintang TV, di beberapa kecamatan berbeda, Kamis dan Jumat 9 dan 10 Maret 2023, terkait Pesta Akbar Demokrasi 5 tahunan, yang hanya tinggal hitungan bulan. Atau lebih tepatnya, yang akan digelar pada Rabu, 27 November 2024. Hanya saja, dengan pertimbangan tidak ingin mengganggu konsentrasi masyarakat, dalam menghadapi Pilpres dan Pileg, atau pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, yang akan digelar Rabu 14 Februari 2024, para tokoh sepakat meminta untuk tidak disebut nama dan daerah asal. Sebab menurutnya, sangat mungkin di antara keluarga, teman atau sahabat mereka, memiliki pilihan calon presiden dan calon legislatif berbeda satu sama lain. Sehingga bukan tidak mungkin, akan berpengaruh saat mereka akan menentukan figur calon pemimpin di pilkada. Sebagai warga negara, berdasarkan undang-undang kita memiliki hak sama untuk mengemukakan pendapat, tentang apa saja termasuk tentang berbangsa dan bernegara. Misalnya, tentang Pilpres, Pileg dan Pilkada. Tetapi dalam menyampaikan atau mengemukakan pendapat, hendaklah tidak sampai mengganggu apalagi merusak sistem yang ada, ujar salah seorang tokoh. Menjawab pertanyaan tentang perbedaan layak dan mampu, dengan siap dan sanggup. Menurutnya, seorang figur dinyatakan layak dan mampu menjadi pemimpin, tentu saja berdasarkan penilaian orang lain, bukan atas dasar pernyataan atau pengakuan figur bersangkutan. Sedangkan siap dan sanggup menjadi pemimpin, tentu saja notabene adalah pernyataan atau pengakuan figur bersangkutan sendiri. Disinggung tentang siapa figur yang dikategorikan layak dan mampu, diberi amanat membangun Seluma ke depan, melalui proses Pilkada 27 November 2024. Para tokoh spontan mengatakan, menjadi pertimbangan hati nurani masyarakat Seluma sendiri, saat menentukan pilihan di antara para calon yang maju ke gelanggang pilkada nanti. Sistem informasi saat ini sudah canggih. Dengan meminta bantuan Mbah Google, masyarakat bisa mencari tahu rekam jejak para calon, baik itu kapasitasnya, kualitas kemampuannya, maupun kredibilitasnya. Tentang siapa orangnya, bukan masalah prinsip. Apakah itu wajah lama atau wajah baru? Tidak masalah, silahkan saja. Terpenting adalah, figur dimaksud diyakini memiliki kemampuan membangun Seluma, menjadi jauh lebih baik. Itu poin pentingnya, ujar mereka. Seperti diketahui, sejak dimekarkan dari Kabupaten Induk Bengkulu Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, bersama dua saudara kembarnya, Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur. Di era Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Selama 20 tahun, Kabupaten Seluma, setidaknya sudah dipimpin 3 bupati definitif. Murman Effendi, Bundra Jaya, dan Erwin Oktavian. Terpisah, Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga pemimpin redaksi media online Agen 07, dan produser eksekutif Bintang TV, yang diketahui pernah menerbitkan buku biografi Bupati Seluma, Murman Effendi, di bawah judul Murman Effendi, Bupati Seluma Pertama Pilihan Rakyat, saat diminta tanggapan, Minggu 12 Maret 2023, menolak berkomentar. Makna kalimat Murman Effendi Bupati Seluma Pertama Pilihan Rakyat, suka atau tidak suka jujur harus diakui, sebagai Bupati Seluma Pertama, Murman Effendi, akrab disapa Ujang Pukuk, adalah merupakan figur putra asli daerah, yang pertama kali meletakkan pondasi pembangunan berbagai bidang di kabupaten, yang dikenal dengan sebutan Serawai Serasan Seijoan. Selama ini, saya dikenal sebagai seorang jurnalis. Sepertinya tidak tepat, jika harus berkomentar tentang figur calon kepala daerah.
termasuk calon Bupati Seluma. Saya tidak mau dituding berpihak karena punya kepentingan. Apalagi saat ini saya owner atau pemilik Bintang TV, dengan holding PT Anugerah Bintang Media, dengan bidang usaha aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta, yang sudah mendapat pengesahan Kemenkumham Republik Indonesia, dengan nomor AHU 000-21-AH-01-01, tahun 2023. Kata Khairuddin MDK. Biarlah, itu menjadi porsi para tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, atau tokoh organisasi masyarakat. Beliau-beliau jauh lebih memiliki kapasitas, ujar Khairuddin MDK, diplomatis. Dari studio Bintang TV Bengkulu, Bintang Arjuna Putra melaporkan.